KDRT, ya, tabrak pakai mobil. Dia bukannya berhenti bawa kaca atau apa, tapi dia gas terus sampai dia serempet saya. Tiba-tiba dia cekik saya, dia pukul saya, tarik-tarik anak, mau bawa lari. Ketemu di mall, anak saya dibawa lari. Saya cepet-cepet kejar. Saya udah teriak-teriak. Anak saya pada saat itu posisinya ada di dalam. Dia nangis. Saya malah dipukul pakai besi sama mertua. Dia rapat RT jam 12 malam. Kok rapatnya tengah malam? Dibantu tutupi sama ketua RT lainnya. Perselingkuhannya mereka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, close the hordeng. Udah lama kita nggak close the hordeng nih. Oke, kita bersama seorang yang bernama Lita, mengalami KDRT, ya, ditabrak pakai mobil oleh ibu dari suaminya, berarti dipukul juga pakai stick baseball besi, Iya. oleh Mertua. Perempuan atau laki? Perempuan. Ada videonya? Ada. Nanti kita putar videonya. Dan anaknya sekarang juga Di rumah mertua. diambil paksa apa Diambil paksa. Diculik kalau kita bilang ya. oleh Suami. Tapi ini yang jadi repot, karena kalau sebagai belum cerai suami istri susah nih membuktikan culik apa menculik. Tapi ya sebetulnya di sini yang berperan harus Kemen PPA juga harus berfungsi dengan benar di negara kita nih. Terus Komnas Perlindungan Perempuan Anak juga harus lebih tegas lagi. Kepolisian yang menangani kasus KDRT dan anak juga, perlindungan anak juga harus lebih tegas lagi. Nanti kita akan bahas ini ya. Dan sebelumnya saya juga ingin meminta doa restu juga buat teman-teman yang nonton saya hari ini. Karena saya maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional, dari PAN, nomor 12 PAN-nya. Ya, untuk kalian yang tinggal di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri, artinya WNI yang tinggal di luar negeri juga bisa ikut memilih saya di negara manapun. Bisa datang ke KJRI, KBRI, atau KDEI, ya. Caranya adalah nanti pas saat pemilu ada kertas presiden dan ada juga kertas DPR RI yang warna kuning. Dibuka, cari partainya, Partai PAN nomor 12. Di bawah PAN itu ada nomor 2, Uya Kuya, coblos. Dan juga minta doa restunya untuk istri saya yang juga maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD, Astrid Kuya. Ya, untuk DPRD Dapil Jakarta Selatan, Dapil 7 untuk Kecamatan Setiabudi, Pesanggerahan, Cilandak, Kebayoran Lama, dan Kebayoran Baru. Kertas yang warna biru DPRD dibuka, cari Partai PAN, cari Astrid Kuya, 2, coblos. Plus. Oke, Lita. Ini ada video ya. Video, iya. Kamu curhat di Instagram. Oke, dan ini juga ada foto-foto saat kamu masuk rumah sakit. Ini kenapa? Saya operasi bahu setelah dipukul Oleh? mertua. Mertua? Iya. Perempuan? Perempuan. Ini ya? Iya, betul. Ini kenapa? Ini jahitannya. Jahitannya? Oke. Ini? Iya, itu. Iya. Oke. Kita lihat videonya ya? Ya. Waktu kamu dipukul ya? Ini anak dia juga, anak you juga, urusan you juga. Betul, tapi dia tidak kasih saya Itu urusan you. You ngomong nanti sama dia. Ini rumah saya. Ini bawa stick baseball nih ya? Iya. Aduh, waduh. Foto gitu. Untung kamu rekam nih ya? Saya di luar. Saya mau antar ini dan saya mau pintu aja. Ya Allah. Saya pintu rumah saya. Cuma pakai saya mau antar baju ke rumah saya. Saya. Ya ampun, preman banget. Emang begini tabiatnya? Iya, kurang lebihnya gitu. Terus kamu bilang kamu pernah ditabrak gimana tadi? Jadi hari pertama anak saya dibawa kabur itu, saya berusaha,
tebakan saya kayaknya anak saya dibawa ke sana. Saya berusaha ke sana, baru sampai di pagar depan itu security udah langsung stopin saya karena bilangnya ibu ini sama anaknya udah bilang ke satpam kalau saya masuk tolong dicegah di depan. Jadi saya tunggu di depan, nggak lama saya lihat mobil dia keluar, saya bilang, Pak tolong berhentiin. Setelah security berhentiin, saya niatnya mau bicara baik-baik, jadi saya samperin mobilnya. Dia bukannya berhenti bawa kaca atau apa, tapi dia gas terus sampai dia serempet saya. Oke. Oke, Gitu. satu-satu kita bahas ya. Tunggu ya, tadi dulu sebelum kita bahas ke masalah KDRT yang kamu dialami dari suami juga, saya mau tanya, tadi kamu udah laporin ibu mertua kamu tadi nggak? Kamu dipukul sekencang itu sampai kamu dioperasi? Udah, saya udah lapor. Di mana laporin? Di Polda Metro Jaya, Di apa? Di subdit apa? di Reskrimum. Reskrimum ya? Iya. Oke, nanti saya coba cek nomor laporannya, nanti kita share juga ke Pak Kapolda Metro Jaya, Pak Karyoto ya. Oke, udah jalan laporannya? Udah, Udah dipanggil? sudah dipanggil. Oke, ini harusnya sih berjalan. Tadi menurut saya sih tindakan seperti tadi harus dikasih pelajaran. Jangan dikasih ampun. Iya kan? Kamu dipukul itu kekerasan yang menurut saya dilakukan oleh seorang ibu mertua ke menantunya. Mukul begitu, aduh saya nggak ngerti deh orang. Saya tuh mukul orang paling takut kalau apalagi mukul perempuan ya. Ya kalau berantem satu lawan satu tangan kosong gitu, kalau saya mendingan gitu. Nggak habis pikir perempuan. Perempuan sama perempuan mukul pakai besi sekencang gitu, aduh. Saya nggak ngerti kejiwaan orang kalau ngelakuin itu apa gitu ya. Oke, tapi pertanyaan saya adalah, udah berjalan laporannya? Sampai sekarang masih di tahap sidik. Dia udah dipanggil? Udah waktu lidik Dia sekali datang. Oke. Terus kamu udah nerima ininya semua? SPDP-nya belum. Belum? Belum. Oke. Berarti jalan ya? Kasusnya jalan ya? Oke. Awalnya gimana permasalahan dengan suami kamu? Awalnya itu di tahun 2022 awal, dia pergi dari rumah, tinggalin saya sama anak. Saat itu saya masih di rumah mertua. Di rumah yang tadi? Di rumah yang tadi itu. Saya bertahan 1 bulan, tiba-tiba gugatan cerai datang. Di kala itu saya masih pikir, oh iya cobalah saya rundingan sama mertua. Udah saya datangin mertua, saya ajak ngobrol, dia bilang enggak, saya nggak tahu. Nggak lama, begitu dipanggil ke sidang, mereka bersaksi di sidang, mereka bersaksi sendiri bahwa si mertua ini orang yang suruh suami saya ini keluar dari rumah. Bahkan dibiayain tinggal di hotel selama 1 bulan. Terus di situ juga saya kaget nih, karena kan saya awalnya nggak ada curiga gimana-gimana. Tiba-tiba ada satu karyawannya, dia ngaku sendiri di pengadilan bahwa sampai jam 2.30 pagi dia masih berdua sama suami saya, dan dia dengar waktu saya telepon suami saya suruh dia pulang. Berarti kan sejaraknya itu sedekat apa sampai kalau saya telepon dia bisa dengar tanpa di loudspeaker. Karyawannya perempuan lagi ya? Perempuan. Oke. Itu saya kaget waktu tahu di situ. Nah, udah berjalan 6 bulan, begitu mau pembacaan putusan, tiba-tiba dia cabut gugatan, si suami saya. Nggak jadi cerai? Nggak jadi. Karena kalau cerai otomatis hak asuh akan jatuh ke tangan kamu dong. Iya. Kamu kan nggak sakit ya? Enggak. Terus mampu kan? Mampu. Bukan tidak mampu ya? Tidak pernah ada masalah hukum? Enggak ada. Asusila tidak? Enggak. Anak di bawah 12 tahun harus sama ibunya. Ya kan kalau bercerai kan? Tapi dia cabut gugatan? Dia cabut gugatan. Terus? Jadi selama masa dari sejak dia gugat itu kan saya udah ke rumah orang tua saya. Di bulan Juni itu dia ada pukul saya, KDRT. Saya udah lapor juga ke Polsek Penjaringan. Udah visum? Udah visum. Atas ini referensi polisi ya? Iya, betul. Okay. Saya udah visum, tapi kasusnya itu nggak berjalan sama sekali. Di mana lapornya? Di Polsek Penjaringan. Polsek Penjaringan? Ya. Catat ya, terus? Nggak berjalan, sampai akhirnya KDRT-nya itu berulang di bulan Desember. Oke, di dan bulan terjadi Desember, lagi? ya terjadi lagi. Dia datang ke rumah, dia bilangnya mau baik-baik. Oke, baik-baik. Tiba-tiba dia cekik saya, dia pukul saya, tarik-tarik anak, mau bawa lari. Tapi ada orang tua saya yang mencegah supaya nggak terjadi. Jadi dia cuma teriak-teriak, abis itu udah dia pergi. Sejak saat itu dia nggak pernah kontak saya, nggak pernah. Kamu nggak laporin yang itu? Yang itu enggak. Kenapa nggak dilaporin?
Karena laporan Apa kamu kecewa yang pertamanya nggak jalan? Iya, yang pertama nggak jalan, jadi Nah, gimana ya? ini yang sebetulnya jadi concern saya juga ya. Saya percaya kepolisian kita, Polisian Republik Indonesia ini sangat profesional. Tapi banyak sekali dari keluhan-keluhan wanita-wanita yang mengadu ke saya, kasus KDRT ini kebanyakan tidak ditanggapi dengan baik. Kebanyakan, tapi ada yang berhasil, ya kan? Nah, ini bahaya. Polisi harus cepat tanggap menangani aduan KDRT apapun itu. Saya juga kecewa waktu kemarin ada orang yang ngadu bahwa KDRT bilang disuruh pulang aja gitu, suruh baikan aja. Salah. Hal inilah yang mengakibatkan kemarin terjadinya kasus-kasus besar di Indonesia. Baru berapa waktu yang lalu, seorang istri dibakar oleh suaminya di Lebak Bulus. Padahal, ya, tetangga-tetangga sekitar sudah dengar terjadi KDRT kan. Nah, artinya orang Indonesia pada bilang begini, jangan ikut campur urusan rumah tangga orang KDRT. Salah besar. Kita harus tanggap. Kita harus ikut campur kalau kita ngelihat ada kekerasan dalam rumah tangga yang kita lihat di tetangga kita atau siapapun. Harus dicegah. Akhirnya kan begitu karena udahlah urusan orang lain. Nah, polisi juga itu masalah biasa. Akhirnya ada dibakar kemarin. Terus ada lagi 4 anak dibunuh oleh bapaknya sendiri yang berawal dari KDRT, ya kan? Ibunya di KDRT sampai masuk rumah sakit. Anaknya akhirnya tinggal sama bapaknya, anaknya dibunuh satu-satu oleh bapaknya. Coba kalau laporan atau apapun cepat ditanggapi, bapaknya cepat diproses, masuk penjara atau lain sebagainya, nggak akan terjadi seperti itu. Ini saya benar-benar emosi kalau soal kayak begini ya. Kenapa? Uya-Kuya, Lembaga Bantuan Uya sering banget membantu orang-orang yang kena KDRT karena ini masalah serius. Bukan masalah enteng. Kementerian PPA juga harus lebih tegas concern atas hal-hal yang terjadi di Indonesia seperti ini. Komnas Perempuan, ayo kalau enggak buat apa tugas kalian jadi Komnas? Ini yang harus kita rubah nih di negara kita nih. Nanti DPR RI berikutnya harus serius membahas kasus ini. Maaf saya emosi. Tapi ini saya karena sering banget ada puluhan bahkan ratusan kasus yang kita kawal soal KDRT ya, karena jadi kesal gitu saya. Ini masalah yang baru terjadi kan, ada beritanya kan tadi lihat kan. Oke. Terus habis itu? Iya, jadi setelah KDRT kedua itu dia pergi, nggak pernah nengok anak sama sekali, nggak pernah apa. Saya bahkan info ke dia, anaknya mau sekolah nih, nggak peduli juga. Jadi akhirnya saya daftarin sendiri, saya bayar itu semua biaya-biayanya. Begitu anaknya udah mau masuk, saya info lagi, dia ajak ketemu. Oke, ketemu. Sekali, 2 kali, oke, masih nggak apa-apa. Nah, tiba-tiba ini yang terakhir, setelah saya tahu ternyata ada perempuan lain yang berani WA ke saya, dia bilang bahwa, nah ini kayaknya agak sedikit ini ya. Jadi perempuan ini bilang ke saya dia pacarnya. Si laki ini bilang ke saya dia lagi rapat RT. Yang ternyata Bapak RT, dia ketua RT. Dia ketua RT. Suami kamu? Suami saya ketua RT. Ketua RT yang lakuin KDRT? Iya. Gimana ceritanya ya? Warganya gimana tuh? Kalau warganya ada yang ngalamin KDRT, yang lapor ke siapa kalau RT-nya KDRT? Oke, terus? Dan lucunya, waktu dia bilang dia rapat RT jam 12 malam, saya sempat tanya, emangnya RT dan RW yang lain nggak punya keluarga? Kok rapatnya tengah malam dan sering di hari libur? Ya, ternyata itu dibantu tutupi sama ketua RT lainnya. Perselingkuhannya mereka ini. Kompak ya. Jadi Terus? setelah saya tahu dia punya perempuan itu, saya agak... Tapi yakin gak diselingkuh? Jangan apa cuma dugaan kamu doang nih? Saya yakin. Iya. Karena perempuan ini yang WA ke saya sendiri, dia bilang bahwa saya ini pacarnya. Iya. Dan temannya suami saya ini juga tahu. Adiknya juga tahu. Sepupunya juga tahu. Ya udah, ya Makanya liatin gua aja akhirnya- udah lepas, kenapa sih? Iya, makanya akhirnya saya gugat dia. Oke. Akhirnya sekarang saya gugat dan saya masih kasih ketemu karena kan biar gimana pun itu bapaknya. Iya. Saya nggak ada pikiran oh ini nanti bakal gimana, nggak ada. Saya pikirannya baik aja. Bapaknya itu nggak mungkin
nyakitin anaknya. Tapi ternyata di hari itu diajak ketemu di mall, malahan anak saya dibawa lari. Iya, Di ngajak mall. ketemu di mall dibawa lari. Iya, Gimana dibawa ceritanya? lari. Jadi dia bilang mau ajak main. Iya. Oke, mainlah sama-sama ke time zone. Sampai di time zone itu, saya bilang, titip anaknya sebentar. Saya mau tunggu di tempat mainan mobil nih. Mau isi minuman. Baru saya duduk, saya nengok, dia bawa anaknya keluar. Saya cepet-cepet kejar. Bahkan saya masih teleponin terus, WA-in terus. Saya udah teriak-teriak juga. Nggak ada orang yang tolongin saya. Sampai saya minta tolong ke security juga nggak ada. Akhirnya saya ke basement, mobilnya udah jalan. Kapan kejadiannya? September, tanggal 10 September. Oke, terus? Terus abis dari mall itu saya buat laporan, saya nyusul ke rumahnya itu. Karena saya yakin pasti akan dibawa ke sana. Begitu saya ke sana, yaitu saya dicegah sama satpam. Oh, yang ditabrak mobil itu? Iya, yang mobil itu. Udah, terus saya tunggu sampai tengah malam. Satpamnya bilang, ibu besok datang lagi aja untuk mediasi. Pihak bapak udah mau mediasi. Oke, saya datang lagi besok paginya. Saya tunggu dari pagi sampai sore, dia nggak keluar rumah sama sekali. Akhirnya saya datang lagi tanggal 12-nya. Saya datang lagi sepulang kantor, saya mau anterin baju anak saya. Karena saya dapet kabar dari sekolahan, ibu ini anaknya kok nggak disekolahin. Udah membolos 2 hari. Aduh, inilah orang tua egois ya, tidak memikirkan perkembangan mental anaknya, akhirnya sampai sekolah dikorbankan ya kan. Jadi akhirnya saya datang, saya pikir oh ya mungkin karena nggak ada seragamnya. Terus anak saya kan kebetulan juga ada kondisi khusus yang dia harus terapi rutin. Itu saya juga dapat kabar dari tempat terapinya. Tidak datang? Tidak datang terapi juga. Ini bisa ada diskriminasi terhadap anak nih. Iya, terus? Ya, jadi begitu saya datang ke sana, saya lihat, kita semua maksudnya yang datang ke sana lihat, itu anak saya pada saat itu posisinya ada di dalam mobil. Dia nangis. Tapi saya malah dipukul kayak besi sama mertua. Oh, yang tadi? Iya, saya nggak boleh ketemu anak saya sama sekali, padahal tuh saya Di video tadi? Padahal saya dengar banget tuh dia nangis di situ. Saya juga dengar ada suara suami saya gitu loh. Iya. Oke. Terus sampai sekarang kamu belum bisa ketemu Sampai anak sekarang 3 bulan saya nggak tahu kabar anak saya gimana. Yang saya tahu dari sekolahnya, ya anak ini nggak disekolahin. Bahkan sekolah udah hubungin ke bapaknya. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Wah. Malahan Gimana pikiran sehatnya seorang orang tua gitu ya? Malahan saya lapor ke polisi, dari pihak polisi bilang ke saya, bapaknya punya hak. Nah, itu yang yang akhirnya jadi suatu hal yang apa ya? Benar sih emang secara undang-undang perkawinan bapaknya punya hak gitu kan. Tapi ibunya juga punya hak, betul nggak? Betul, tapi maksud Iya saya kan? hak untuk tidak menyekolahkan anak itu Nah, itu apa? diskriminasi anak. Saya ajarin undang-undangnya. Saya kenalkan sama pengacara saya nanti, Martin Simanjuntak. Kita lagi ngurus urusan kayak begini juga nih. Ini bisa kena nih. Oke, terus? Jadi dia bilang, iya dia bapaknya. Iya. Saya punya hak untuk tidak menyekolahkan itu. anak saya. Diskriminasi terhadap anak. Oke, anak tuh punya hak untuk sekolah, menjalani kehidupan normal dengan kedua orang tuanya. Oke, terus? Iya, terus kan saya bilang, tapi posisinya anak ini tuh sudah saya sekolahkan lalu dipaksa berhenti. Apa itu sikap dari orang yang bilangnya sayang sama anak? Oke, sekarang gugatan cerai kamu udah sampai mana gitu aja nih? Gugatan cerai saya masih mediasi. Udah cerai aja kalau menurut gue sih. Iya nggak sih? Gue sih realistis aja. Apa yang kamu harapkan lagi emang bisa? Kayak secara logika begini bisa nyambung lagi, bisa baik lagi kamu. Iya kan? Dan kalau kamu cerai ini nanti putusan cerai, hal yang paling logik dan normal hak asuh harus di tangan kamu. Apalagi dengan apa yang kamu alami, kamu KDRT yang dilakukan oleh suami kamu segala macam. Secara kalau sampai jatuh ke tangan suami kamu, kita kawal lagi. Ya. Oke. Terus apa reaksi keluarga suami kamu dan suami kamu setelah dia tahu kamu melaporkan ibu mertuanya yang memukul kamu tadi dengan besi? Nggak ada. Nggak ada. Sama Terusin sekali laporannya nggak ya. ada. Iya. Kalau dia minta maaf, kamu ngasih maaf nggak? Saya tanya sama kamu. Mau ditarik kan laporannya? Enggak. Serius, saya pegang omongan ya? Iya. Oke. Terus? Malahan mereka tuh banyak juga yang lihat story saya. Malahan si mertua ini yang lihat story saya dia Iya. juga nge-like. Sepupunya juga nge-like. Jadi saya bingung mereka ini sebenarnya nggak takut hukum atau kebal hukum atau merasa hebat banget
sampai Nggak ada yang kebal hukum di negara kita. Oke, nanti kita cek lagi kasus kamu di Polsek Penjaringan. Polsek Penjaringan kalau lihat coba kasih komentar mungkin, atau mungkin lagi berjalan atau mungkin ngantri gitu kan ya. Terus kita juga kan Polda Metro Jaya udah naik sidik ya. Iya. Oke, kita lihat lagi nanti saya akan telepon Pak Karyoto, Pak Kapolda Metro Jaya, saya kasih link ini juga. Ya, kita akan lihat. Semoga cepat ada secara hukum, harus selesaikan secara hukum. Kamu juga harus punya berjuang terus mendapatkan hak kamu sebagai ibunya untuk bertemu anak kamu, dan untuk suaminya dia, ingat dia adalah ibunya, dia juga berhak untuk bertemu anaknya. Ya, hati-hati, jangan egois, jangan menjauhkan atau mungkin mengambil hak istri kamu ya sebagai ibunya untuk tidak bertemu dengan anak kamu. Begitu pula kamu, kalau nanti bercerai hak asuh kan di tangan kamu nih. Insya Allah kan, kamu juga nggak boleh menghalang-halangi nanti mantan suami kamu untuk ketemu anaknya. Ya. Selama ini juga saya nggak pernah halangin. Itu kamu bagus, sudah benar gitu. Itu kamu normal. Kamu akal kamu sehat, kamu nggak sakit jiwa berarti. Malahan dia yang nggak peduli sama sekali. Saya yang berusaha terus hubungi dia, hubungi keluarganya. Adiknya mau ketemu, saya kasih. Adik ipar saya. Kan suami kamu juga harusnya berpikir normal dong. Iya. Iya dong. Tapi nyatanya sekarang dia blokir saya, jadi komunikasi sekarang terputus sama sekali. Oke. Dan saya nggak bisa ketemu anak saya 3 bulan itu. Gimana ya rasanya selama ini anaknya itu ikut saya. Tiba-tiba dia bawa terus ke tempat yang asing. Kenapa saya bisa bilang asing? Karena dari kecil anak ini selalu sama saya. Oke. Selama dari tahun 2022 awal, emangnya pihak keluarga mereka ada yang peduli sama anak? Nggak ada. Oke, kamu mau ngomong apa deh sama suami kamu atau sama anak kamu kalau lihat, sama mertua kamu, keluarga suami kamu, ngomong aja. Oh iya, saya mau bilang, tolong kalian jangan cuman pikirin diri sendiri. Katanya kan sayang anak ya. Kalian mikir nggak, anak ini tuh dari bayi ikut saya. Terus tiba-tiba ke tempat asing yang nggak ada saya. Kalian mikir nggak, dia tuh pasti tertekan. Dia pasti kangen cariin saya. Dia pasti bingung, kok mamanya nggak ada, kok tiba-tiba lingkungannya berubah. Jangan karena dia nggak bisa ngomong terus dipikir, oh ya udah nih anak nggak apa-apa, dia nggak cariin mamanya juga. Dia bukan nggak cariin saya, tapi dia nggak bisa ngomong. Kalau dia bisa ngomong, dia pasti udah teriak-teriak cari saya. Terus ya kalian tuh punya hati nurani atau enggak? Kalian nggak sedih lihat anaknya tertekan, dia murung, dia nggak bisa ketemu teman-temannya. Tahu nggak, ada teman dia satu di sekolah, mamanya sampai WA ke saya, dia bilang, anak saya beliin Astor, sampai detik ini anaknya nggak mau buka. Mamanya tanya, kenapa? Karena mami aku mau makan bareng sama Denzel, karena Denzel suka sekali makan Astor. Coba kalian pikir nggak, kalian jauhin dia dari saya, kalian jauhin dia dari teman-temannya. Gimana perasaannya dia tiba-tiba dipisahin begitu? Jangan cuma pikirin diri sendiri aja. Dan kalau ada teman-temannya mereka yang kenal mereka, tolong nasehatin. Jangan cuma lihat aja. Udah gitu aja. Oke. Mudah-mudahan segera ada tanggapan dari pihak suaminya atau keluarga suaminya. Ya. Buka hati kalian, buka hati nurani kalian. Jangan egois. Tapi ingat, kasus hukum kamu harus tetap berjalan. Ya, harus ada pelajaran dan ada orang yang bertanggung jawab atas apa yang diperbuat. Harus dikasih pelajaran. Ya. Oke. Mudah-mudahan kasus-kasus KDRT seperti tidak terjadi lagi. Dan saya yakin tidak banyak terjadi atau bisa diminimalkan jika ada keseriusan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang atau instansi yang berwenang dalam kasus-kasus seperti ini. Entah dari kepolisian, dari kementerian, dari Komnas, atau apapun, dan dari masyarakat. Kita harus peduli kalau kita melihat ada tindakan KDRT secara fisik maupun verbal, kita nggak boleh diem. Kita harus ikut campur. Setidaknya kita bantu untuk ngelaporin atau mungkin menarik si korban dan memotivasi dia dan melindungi dia. Kalau nggak, kasus yang terjadi kemarin kan kita lihat. Sampai anak dibunuh, 4-4-nya, istri dibakar. Itu karena tindakan KDRT yang dibiarkan berlarut-larut.
Dan kamu datang ke sini tahu dari mana? Dari teman saya, Siapa? Cilisa, Cilisa yang di Surabaya. Oh, yang anaknya di Ambil juga sama suaminya. Lisa Eko ya? Iya, Lisa Oh, yang Eko. kita kawal juga kasusnya ya? Iya. Oke, ya udah. Kalau begitu, mudah-mudahan ada jalan keluar yang terbaik, ya, yang sabar, dan ini kita bisa mengambil pelajaran. Kalian kasih komen, ya, komentar buat kalian yang sering mengalami atau pernah mengalami hal seperti ini, kasih komen juga, ya. Dan jangan pernah segan untuk melapor ke saya. Kita siap mengawal kasus-kasus seperti ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.